Ulangan 18 ayat 11 ya. Sebelum ke 11 kita lihat dulu ayat-ayat sebelum 11 ya. Perhatikan. Kita mulai dari 10 ya. Di antaramu janganlah didapati seorang yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sekarang saya tanya kepada Anda, tahu bagaimana Saul bertanya meminta kepada orang mati? Anda tahu cerita itu di dalam Alkitab? Kurang paham karena saya... Baik, belajar dulu Alkitab. Belajar dulu Alkitab, kalau sudah belajar baru naik lagi ke sini. Oke? Setuju? Bentar. Nah, silakan. Bentar, Bos. Yang mana lagi? Saya mau bertanya, artinya jangan memframing jawaban dari Bang Edi saja. Kalau kita berdoa, memohon sesuatu, katakanlah memohon agar anak-anak yang merantau... Bukan itu isu kita. Isu kita tadi ini 10 pokok bahasan. Kalau Pak Sinaga mau ada isu yang lain mungkin bisa besok-besok, oke? Ini perbandingannya, tapi di depan kita Alkitab yang untuk berdoa itu, apakah kita itu menyembah Alkitab itu sama halnya dengan foto orang tua tadi waktu itu? saya berdoa kadang-kadang di depan saya ada nasi dan piringnya. Ya, waktu saya berdoa ada nasi dan piringnya ada. Apakah saya berdoa kepada nasi dan piring? Tentu tidak. Itu beda dengan yang digambar ini, Pak Sinaga. Dengar dulu. Coba sebentar nih. Saya balikan dulu. Nasi yang di depan tadi kan mohon diberkati kan? Iya, mohon betul. Diberkati. Itu berbeda dengan yang ini. Masa tidak bisa lihat perbedaannya, Pak Sinaga? Agoy tahe. Coba dengar ya, dengar. Di depan ini ada seorang yang dibawa. Coba lihat Pak Sinaga. Ya. Oke. Menurut Pak Sinaga, apakah perbuatan yang dibawa itu adalah perbuatan yang melanggar firman Tuhan? Yang dibawa karena patung yang di depannya adalah patung siapa itu? Oke. Melanggar firman Tuhan atau tidak? Iya. Oke, kalau patungnya sekarang ku ganti dengan patungnya Maria, masih sama melanggar firman Tuhan atau tidak? Begini. Sebentar, dijawab dulu. Sebelum begini, ketika patung itu dicabut, diganti dengan patungnya Maria, masihkah itu perbuatan yang melanggar firman Tuhan? Ya tergantung bagaimana. Tergantung patungnya, betul? Tergantung patungnya. Meminta kepada patung selain Maria tidak boleh. Kalau meminta kepada patung Maria boleh. Oke. Jadi saya rasa Pak Sinaga dengan segala hormat, Amang Sinaga, Songoni maju ate. Baik. Kita turunkan dulu ya, silakan. Emang kadang-kadang lebih seru ini dari Lapo Tua, teman-teman. Ya. Ayo silakan selanjutnya. Ini memang seru dulu Lapo Tua. Silakan. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Lase. Silakan Lase. Ayo silakan saudara Lase. Nyalakan kamera dulu Bang Lase. Ternyata masih banyak ini yang panas dengan nomor 6 ini ya saudara-saudara ya. Silakan Lase, nyalakan kamera dulu Bang. Enggak cuman saya katakan terus saja Bang, lanjut saja, mantap Bang, mantap. Oke, baik, saya turunkan ya Bang ya, Bang Lase.
Kita kasih naik yang berikutnya ada kita kasih naik ada Papa Gading. Ya, silakan Papa Gading. Oh, Clay. Ya, silakan Clay, nyalakan kamera Anda. Clay ini artinya tanah liat. Ya, silakan, atau Adam. Silakan. Silakan Clay, nyalakan dulu kamera Anda. Halo. Clay? Oke, baik, kita turunkan ya. Ayo teman-teman, yuk tap layar dulu guys. Tap layar dulu, tap layar, bagikan dulu. Kita kasih naik ada Pangahuta Siahaan. Silakan. Pangahuta Siahaan. Halo. Halo. Ya, ada suara musik Selamat malam. besar bang. Ada suara musiknya bang. Coba suaranya dikondisikan bang. Karena nggak bisa kita diskusi begini. Oke, nggak bisa kita diskusi begini bang. Saya turunkan saja langsung ya. Tolong teman-teman ya. Kalau teman-teman mau naik, teman-teman itu di situasi yang memungkinkan. Kalau misalnya teman-teman lagi rame-rame di sana, ya jangan naik dulu ya. Kita kasih naik ada Papa Gading. Silakan Papa Gading. Ya, silakan Papa Gading, nyalakan kamera dulu, Bang. Ya, silakan Papa Gading, nyalakan kamera dulu, Bang. Papa Gading. Silakan Papa Gading, nyalakan kamera dulu, Bang. Sudah. Papa Gading. Nah, itu simpan. Coba dimatikan dulu bang, kalau abang lagi ngerekam atau bagaimana karena suara masuk ke sini bang. Ini udah kan? Ya udah Simpan. Udah. Oke, silakan bang, kenalan dulu. Abang Islam Kristen? Abang Islam atau Kristen? Kristen. Oh perempuan. Yang mana yang bicara? Coba jangan separuh-separuh mukanya, coba naik ke atas sedikit. Apa aja nggak kelihatan di kamera. Oke, baik, silakan kenalkan diri dulu. Kak siapa ini? Mama Gading. Mama Gading, silakan. Mama Gading, apa yang mau Anda bantah dari 10 poin ini? Kristen atau Islam? Kristen. Silakan. Yang mana yang mau Anda ulas? Yang patung aja deh. Oh, silakan. Apa yang mau Anda bantah dari situ? Nggak ditunjukin videonya atau fotonya tadi ya? Oke, silakan. Yang mana yang mau Anda bantah? Iya, itu kan bentuk penghormatan ya, bukan menyembah ya. Oke, jadi menurut Anda yang dilakukan, saya balik dulu ya badan saya. Sebentar, saya kasih yang lebih besar saja biar enak. Anda seorang Katolik? Kristen. Oke, saya balikan dulu. Jadi menurut Anda, apa yang dilakukan oleh orang yang ada di bawah itu adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam Alkitab? Ya. Iya, berarti boleh sujud, menghormati, sungkep begitu tangannya kepada patung, betul? Betul. Oke, baik. Ada Alkitab di situ? Ada. Baik. Coba boleh dibukakan, diambil dulu. Ya. Bentar ya. Saya ambilkan dulu Alkitab saya sebentar, kasih waktu 30 detik. Siap-siap juga ya Alkitab di situ ya. Oke. Coba bukakan. Sabar. Agak sedikit lemot ini.
Coba bukakan Imamat 26. Ayat yang pertama. Wait, tunggu ya. Gak apa-apa, sabar kok, santai. Imamat berapa? Imamat 26. 6 ya? Ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Boleh. Nomor 1. Silakan dibaca. Imamat 26 ayat 1. Baca. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, kamu harus memelihara hari-hari Ya, sabatku. ayat yang 1 dulu. Ayat yang 1. Baik. Jadi di situ ya, sorry, ini tadi ayat 2. ya. Jadi jelas di situ dikatakan, jangan membuat bagimu patung atau tugu berhala atau batu berukir, bahkan batu berukir pun jangan didirikan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Betul? Betul. Oke, saya mau tanya dulu, yang digambar ini, yang Anda lihat ini, apakah dia melakukan sujud kepada patung? Ya, betul. Oke, jadi apakah itu adalah perbuatan yang benar menurut firman Tuhan? Kalau patung, tugu, berhala tidak benar. Oke, apakah yang di hadapannya itu adalah patung? Patung apa dulu? Oke, berarti tergantung patung apa ya. Kalau selama patungnya patung ayam nggak boleh, patung kucing nggak boleh, patung monster nggak boleh, patung Maria boleh, betul? Betul. Betul. Makanya saya bilang teman-teman kan, selama tergantung patungnya. Kalau patung Maria boleh. Oke, baik. Saya balik lagi kamera saya. Pernahkah di dalam Alkitab disuruh, diperintahkan oleh Tuhan Yesus, oleh murid-murid, atau bahkan oleh Maria sendiri untuk menyembah atau sujud kepada patungnya? Tidak boleh menyembah. Tadi katanya boleh kalau patung Maria. Memangnya di situ disembah. Oke, baik, Memangnya baik, di baik. Katolik juga memangnya di Katolik juga diajarkan Coba. untuk menyembah. Oke, baik. Saya tanya dulu kepada Anda, apakah yang di hadapan Anda itu sujud? Sujud? Oke, sujud itu bahasa apa? Indonesia. Oke, diambil dari bahasa apa sujud itu? Enggak ngerti. Baik, sujud, saya tunjukkan kepada Anda, zaman sekarang sudah zaman AI, bukan seperti tahun 70-an. Saya tunjukkan kepada Anda. Sujud itu bahasa dari mana? Perhatikan. Perhatikan. Saya tunjukkan. Oke, kelihatan? Ya, kelihatan. Sujud berasal dari bahasa Arab, sajadah. Oke? Yang berarti tunduk, patuh, merendahkan diri. Oke? Nah, pertanyaan saya kepada Anda, kembali lagi ke ada yang awal tadi, sujud itu diambil dari bahasa Arab, betul? Oke. Kalau gitu bahasa Indonesianya apa? Gak tahu. Menyembah. Bahasa Indonesia daripada sujud itu adalah menyembah. Apa menyembah Kalau di itu? Alkitab, tata cara menyembah seperti apa? Tata cara menyembah? Di Alkitab. Ya seperti yang digambar ini. Masa sih, coba ada firmannya nggak? Mau lihat dong. Baik, saya tunjukkan lagi.
Saya tunjukkan lagi firman-Nya di dalam Alkitab. Kan bentar, kasih saya waktu ya. Boleh. Oke. Saya bukakan 1 Samuel 25 ayat 41. Oke. Coba dibukakan, dibacakan 1 Samuel 25 ayat 41. 25 ayat 41. Oke. Oke. Coba dibacakan. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Oke. Ada kata-kata di situ sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah? Ada. Oke, seperti yang ada di dalam gambar, betul? Sujud dengan mukanya ke tanah, betul? Ya. Oke, mau contoh lagi atau sudah cukup? Enggak, tapi ini perempuannya lagi berdoa atau apa? Oke, saya kasih aja Menyembah contoh Yesus yang lain ya. Saya kasih aja contoh yang lain lagi. Saya kasih lagi contoh yang lain lagi ya. Oke. Misalnya kita kasih lagi contoh lain ya, karena memang tidak biasa membaca Alkitab, nggak apa-apa. Makanya berkata seperti itu, nggak apa-apa ya. Oke, coba kita buka. Sabar. Kita kasih contoh-contoh yang lain ya. Sabar ya. Oke. Itu nanti contohnya mungkin sama-sama semua ya di sini. Karena kebanyakan tuh konteksnya tuh selalu kalau itu tuh selalu dilihat menyembah. Padahal konteksnya kan menghormati ya. Jadi kalau digabungin ke ayat yang janganlah ada patung bagi terus disembah gitu, karena di Katolik itu juga tidak diajarkan untuk menyembah patung gitu. Oke, yang digambar ini menurut Anda ngapain? Dia menghormati dengan caranya begitu gitu. Menghormati. Baik. Jadi apa yang dilakukan itu tidak konteks firman Tuhan gitu. Karena mereka menghormati bukan menyembah. Di firman Tuhan tuh tidak boleh menyembah kan. Di Katolik itu mereka tuh menghormati gitu. Oke, jadi menurut Anda, oke, saya balik lagi aja dulu. Menurut Anda menyembah itu seperti apa? Sekarang ya. Menurut Anda menyembah itu seperti apa? Tadi kan dibilang gini, ini sama nggak dalam firman Tuhan? Buat yang saya lihat, mereka itu menghormati, tidak menyembah. Oke. Jadi jangan sampai kalian itu memberikan judul seakan-akan mereka melakukan sesuatu yang di luar dari firman Tuhan gitu loh. Kalian kasih judul sendiri menyembah patung. Padahal mereka tidak menyembah patung, bahkan Katolik pun tidak memerintahkan untuk menyembah patung. Jadi seakan-akan apa yang dilakukan mereka itu keluar dari konteks firman Tuhan. No. Oke, berarti menurut Anda perbuatan yang di bawah dengan perbuatan yang di atas ini itu nggak apa-apa dalam Alkitab ya? It's okay karena tidak menyembah. Oke, kan di konteks Alkitab kan tidak boleh menyembah. Baiklah. Ya kan? Kalau konteksnya mereka datang. Jadi yang di bawah itu menurut Anda boleh tidak menyembah ya, betul ya?
Betul? Ya kan, kalau menghormati patung yang menghormati patung, menghormati bendera merah putih, menghormati dengan bentuk cara mereka masing-masing, monggo. Tapi tidak menyembah. Makanya saya akan balik. Di mana ada bukti bahwa Katolik meminta umatnya untuk menyembah Bunda Maria, patung Bunda Maria? Ya, justru itu yang saya Ada tanyakan. Di mana di sebenarnya di dalam firman ada. Tuhan yang seperti itu? Ya justru Tidak itu ada. ini Jadi yang saya mereka itu tanyakan. Lalu kalau begitu kenapa menghormati. seperti itu? Jadi jangan dimasukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu di luar konteks firman Tuhan. Oh, berarti menurut Anda yang dilakukan ini sesat? Loh, kan saya bilang mereka menghormati. Yang di firman Tuhan tadi apa? Jangan ada patung untuk disembah kan. Nah, sekarang saya mau tanya, mereka menyembah atau menghormati? Jangan dijudulkan menyembah terus. Kalau dijudulkan menyembah, kesannya mereka tidak melakukan firman Tuhan. Terus Mas Edi tadi bilang, kalau memang betul mereka menyembahkan lompat Monas. Mereka tidak pernah sembah, Mas. Mereka menghormati pernah dengan cara disembah, mereka baik. masing-masing. Baik, That's sebentar it. ya. Mau lompat Monas sekarang, Mas? Gak apa-apa loh, Iya, I give you iya. time. Iya, nanti saya lompat dari Monas Iya. sebentar. Saya kasih dulu Karena gambar tidak ada yang sebentar. menyembah. Iya. Tidak Gitu menyembah loh. karena kan nggak ngaku gitu loh. Kecuali Mas Edis itu kasih bukti bahwa disuruh sembah, ada ajaran untuk menyembah patung Bunda Maria yang tidak selaras dengan firman Tuhan yang melarang menyembah patung. Oke. Apple to apple, Mas. Oke, sebentar ya. Saya This is kasih not saya apple to apple. orang ini belum saya ini kan belum saya simpan sih. Bentar. Oke. Kasih gambar ini aja lah ya. Oke. Ya, boleh. Tapi wajahnya jangan kebuang-buang dong. Ayo agak naik ke atas ya. Soalnya Oke. aku tuh ini mikrofonnya harus agak ke bawah gitu. Bukan karena Oh, takut denger ya, wajahnya jauh ya? kelihatan. Enggak dong. Bukan karena takut wajahnya kelihatan. Oke, baik. Kita kasih gambar ya. Ya. Oke. Saya ambil tunjuk-tunjuk saya. Baik. Oke, lihat ini gambar ini. Jangan Ya. turun-turun ke bawah wajahnya. Coba agak naik ke atas. Agak naik ke atas. Oh ya, oke. Oke, jangan malu, Jujur, Mas jangan Edi, malu, jangan malu. mukaku tuh Sebentar. nggak ada di kamera yang sebelah. Sebentar, jangan malu sebentar. Bukan, Jangan tapi malu tadi memperlihat mukaku tuh sebentar. nggak Tenang, keluar di tenang. kamera gitu. Tenang. Jangan malu menunjukkan wajahmu di hadapan kamera ya. Baik. Saya tanya kepada Anda. Menurut Anda, orang ini bersujud kepada patung, betul? Ya. Oke, bersujud kepada patung. Sujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya tadi menyembah. Betul. Oke lah, kalau kamu tidak setuju bahwa ini menyembah berarti sujud, betul? Wajah jangan ditutup-tutupin terus. Agak mundur ke belakang. Saya mau lompat dari Monas ini. Aku lihatin Baik. gambarnya harus maju. Nggak harus maju. Jangan bohong-bohong terus. Jangan biasakan menipu Apa cuma diri Mas sendiri. Edi, Mas Tenang, Edi, agak tenang, dideketin aja. tenang, Agak tenang, dideketin aja tenang. Gambarnya Mas Edi. Ini sudah dekat ini. Mas Edi Gimana? deketin. Oke. Oke, Ini sujud. sujud kepada apa? Patung. Kepada patung. Menurut Anda, perbuatan ini adalah perbuatan yang boleh di dalam Alkitab, betul? Tunggu. Ini dia ngapain dulu nih? Menyembah. Kalau nggak setuju menyembah, sujud. Oh, menyembah. Sujud. Oke, Oh, sujud gitu. kepada Sujud. patung nggak? Ya, Sujud kepada patung, betul? kepada patung. Ya. Oke, menurut Anda tadi, sujud kepada patung boleh, betul? Saya tanya dulu konteks menyembah dalam Kristen bagaimana? Jangan dalam menyembah, nggak usah menyembah. Nanti ribut kalau kita menyembah. Sujud setuju. kepada patung, betul atau salah? Alkitab. Betul atau salah ini sujud kepada patung? Betul. Betul. Apakah boleh sujud kepada patung di dalam Alkitab tadi yang saya tunjukkan? Yang ditunjukkan dalam Alkitab. Astaga, buka lagi Bilangan pasal 26. Coba silakan. Bilangan pasal 26, buka lagi. Ini aku turun muka aku ke Alkitab ya, Mas. Bilangan berapa, Mas? Tadi bilangan berapa tadi teman-teman? Bilangan 26 ya. Atau saya tunjukkan sajalah di sini. 26. Enggak, saya tunjukkan saja di sini bilangan 26 tadi yang mana.
Ya 13 ya. Berapa sih tadi ya? Tadi bilang 26 nggak teman-teman? Sebentar, saya tunjuk dulu lagi ya. Akhirnya 13 sih, 21. Enggak, 26 tadi kalau nggak salah. 26. Bilangan apa ulangan ya? Bilangan ya? Bilangan. Bilang berapa tadi teman-teman? Imamat, ya imamat 26. Mama. Imamat 26. Saya tampilkan saja di sini. Nggak usah buka nggak apa-apa. Bu, siapa tadi Bu Gading? Saya bukakan saja di sini bilangan 26. Nanti Anda yang bacakan ya. 26. Betul nggak bilangan 26 tadi teman-teman? Imamat 26 ya? Kayaknya bukan. Imamat. Sorry. Imamat 26. Imamat. Ayat yang pertama, oke. Oke. Kelihatan? Coba dibaca ulang lagi. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Oke, baik. Dilarang ya. Berarti dilarang tidak perbuatan untuk sujud kepada batu berukir, kepada patung, kepada benda-benda mati. Iya, dilarang. Dilarang. Berarti perbuatan yang seperti ini di dalam Alkitab itu perbuatan yang dilarang atau tidak? Dilarang kalau dilarang. Sujud dan Baik, dilarang. Sekarang patungnya kan ini, karena patungnya seperti ini patungnya bukan, harus diganti dulu patungnya jadi patung Maria. Saya ganti sekarang patungnya jadi patung Maria. Saya ganti dulu. Patungnya jangan patung yang itu. Kalau itu nanti dibilang penyembahan berhala, harus diganti patungnya jadi patung Maria biar nggak penyembahan berhala. Baik, saya tanya dulu yang digambar. Saya tanya lagi. Apakah ini merupakan sujud? Ruku. Iya, sujud. Sama kan dengan gambar ini tadi. Aduh, memang kita harus berkelit terus ini teman-teman. Tenang, ini harus berkelit terus ini kita. Baik. Kayaknya harus berkelit terus. Baik. Ini sebentar, saya balikan, saya inikan dulu ya. Nah, ini kelihatan? Kelihatan ini? Oke, ini sujud kan? Sujud. Oke. Ini sujud nggak? Sujud. Oke. Sama-sama sujud kepada patung, betul? Hanya beda patungnya, betul? Iya, betul. Oke, hanya beda patungnya. Makanya tergantung. Kalau patungnya patung Maria, maka boleh, betul? Betul? Iya, itu kok kesimpulannya sudah. Jadi jangan putar-putar kita. Tapi Mas Edi mau tanya deh, asal mulanya nggak boleh buat patung berhala itu apa sih? Sebelum ke situ, sebentar, saya balik dulu kamera saya. Iya, dah. Sebelum kita ke situ, itu bukan pokok bahasan kita. Intinya, kita sudah sama-sama membuktikan bahwa di situ ada perbuatan sujud kepada patung. Cuman beda patungnya. Nah, kalau patung yang lain-lain tidak boleh, hanya boleh patung Maria, betul? Oke. Jadi firman Tuhan berkata bahwa jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk sujud kepadanya kecuali patung Maria, betul? Nggak ada kecualinya. Tadi katanya boleh patung Maria, gimana sih? Tadi katanya kecuali patung Maria, gimana? Ibu, ini coba ngomong. Ya, gimana? Sujud, oke sujud. Sujud boleh kalau asalnya itu patung Maria gitu. Oke, berarti boleh sujud kepada patung asalkan patung Maria, betul? Sujud, ini tadi apa sih di imamat? Sujud, menyembah, terus apa lagi? Ya udah, anu dulu sana ya.
Saya nanti jadi pusing kalau begini caranya. Pura-pura terus. Sudah aku bilang, jangan kau tipu dirimu sendiri. Heran saya dengar orang-orang ini, kenapa sih kok bohong sama diri sendiri? Kenapa sih?